semuanya, balik lagi dengan saya teman-teman ya di Trader ID. Jadi ini video 4 part 2 kita hari ini ya di tanggal 4 Januari 2022. Nah, untuk saham pertama yang akan saya bahas adalah saham MTech. Dan sebelum kita lanjut lebih jauh ke pembahasan, seperti biasa ya, disclaimer on dulu karena video ini bukan ajakan untuk membeli maupun menjual suatu saham tertentu. Ini murni adalah analisa saya pribadi, jadi silakan untuk teman-teman analisa ulang kembali karena nanti baik keuntungan maupun kerugian itu teman-teman yang akan tanggung resikonya. Oke, kita bahas dari MTech. MTech posisi saat ini ya, untuk MTech itu sedang berada di resisten kuatnya teman-teman. Resisten kuatnya di sekitaran harga ini ya, sekitaran harga 2450 sampai 2500. Itu merupakan resisten yang cukup kuat untuk saham MTK ini sendiri teman-teman ya. Nah, buat teman-teman sebelumnya udah buy dari bawah yang masih hold saham ini, menurut saya saham ini masih oke ya, masih cukup menarik buat teman-teman yang masih hold saham ini. Nah, walaupun peluang saham ini untuk terkoreksi jangka pendek teman-teman ya, karena posisi sekarang sedang berada di resisten dan dari segi candle hari ini ya, maka potensial untuk saham ini mengalami koreksi jangka pendek. But so far menurut saya masih oke, volumenya masih menarik teman-teman ya. Nah, ketika nantinya ya MTech ini mampu melewati angka 2500, maka potensial MTech ini akan kembali ke sini, ke sekitar harga 2800-an sampai 2900-an. So far menurut saya MTech ini masih oke, masih cukup menarik, masih cukup layak ya buat teman-teman yang masih hold saham ini, yang udah ikut trading plan kita sebelumnya. Nah, buat teman-teman yang baru mau entry bisa manfaatkan buy on weakness ya, jika saham ini kembali ke sekitaran sini teman-teman, sekitaran harga 2300 sampai 2350-an ya. Nah, ketika dia nanti ke sini ya, turun ke sini, maka bisa teman-teman manfaatkan untuk buy on weakness dengan stop loss. Teman-teman bisa set di bawah sini, di bawah 2150, atau teman-teman bisa set di bawah 2300 untuk area stop lossnya. So far ini masih oke, masih bergerak uptrend ya, ini terus membentuk higher high, higher low, kemudian di sini berpotensi menjadi higher high-nya dan akan membentuk higher low yang baru ya, yaitu mungkin di sekitar sini, di sekitar harga 2300 sampai 2350 untuk potensial menjadi higher lows berikutnya. So far saham ini masih oke, masih cukup layak ya buat teman-teman hold. Tren panjangnya juga saham ini masih bergerak uptrend teman-teman. Kalau teman-teman perhatikan ini tren panjangnya ini masih sangat-sangat uptrend. Oke, itu untuk saham MTech. So far masih menarik teman-teman ya, masih cukup layak untuk di hold. Nah, berikutnya ada saham CPRO. Dan CPRO ini kalau teman-teman perhatikan, setelah dia bangun dari kubur ya, bangun dari angka 50, CPRO ini naik dengan volume yang signifikan ya. Di sini dia, kalau teman-teman perhatikan, dia naik dari angka 50 sempat menyentuh high di sekitaran harga 133 ya, dengan volume yang meyakinkan. Kemudian dia terkoreksi ya, membentuk pattern consolidation yang namanya symmetrical triangle teman-teman ya, dengan volume yang relatif terus menurun. Jadi so far saham ini menurut saya menarik teman-teman ya, apalagi buat teman-teman yang mungkin dapat belinya di area sini di bawah angka 90 ya. So far ini masih oke, masih cukup menarik ya buat teman-teman yang masih hold saham ini. Nah, buat teman-teman yang baru mau entry ya, seperti saya yang mungkin saya juga belum entry saham ini. Nah, kalau saya mau entry, maka saya akan ada dua area entry ya yang saya siapkan. Pertama, di harga sekarang, di harga 100, mungkin setengah porsi atau 30% dari porsi yang akan saya masukkan ke sini. Kemudian berikutnya, ketika dia mampu break dari sini, dari pattern yang namanya
symmetrical triangle ini. Nah, karena saya nggak memantau market setiap saat, maka ada potensial ketika dia break, saya nggak sedang memantau market, maka dari itu biasanya saya akan beli saham seperti ini ketika dia masih terkonsolidasi. Karena sekarang ini sedang berada di ujung konsolidasinya, maka sudah layak buat teman-teman yang baru mengentry saham ini. Tapi jangan entry terlalu banyak karena dia masih belum terkonfirmasi breakout. Maka bisa manfaatkan untuk entry setengah porsi dulu, ya. Setengah porsi dulu, ketika dia mampu break, maka bisa manfaatkan untuk entry setengahnya lagi. Kalau memang pas dia break, teman-teman sedang memantau market. Kalau pas dia break, teman-teman masih sibuk, maka setengahnya aja, biarkan setengahnya jalan. Jangan memaksa untuk averaging up, ya. Oke, itu untuk CPRO. Ini so far juga menurut saya masih oke ya, dari segi technical ini menurut saya masih menarik. Trennya masih uptrend ya, belum, kalau menurut saya tren dari CPRO ini patah ketika dia jebol angka 90 ya. So far masih menarik, volume dia konsolidasi juga terus mengecil teman-teman ya. Oke, itu untuk CPRO. Kemudian yang berikutnya ada saham BRMS. Nah, BRMS ini sudah selesai right issue teman-teman. Hari ini adalah hari terakhir perdagangan right dari saham BRMS ini. Nah, buat teman-teman yang udah ikuti channel saya sebelumnya, teman-teman sudah tahu kalau saya buy di saham ini, dan sebelumnya juga sudah saya bilang kalau saya sudah tebus saham R dari BRMS ini sendiri. Nah, kalau teman-teman perhatikan dari segi technical, saham ini masih bergerak uptrend teman-teman ya. Kalau kita tarik sebuah garis uptrend ya, saham ini masih bergerak uptrend. Bahkan kalau teman-teman perhatikan lebih jauh lagi ya, dari waktu dia bangkit dari angka 50-an ya, ini saham masih bergerak uptrend teman-teman, masih bergerak uptrend. Nah, kalau dari segi teknik, ketika nantinya saham ini mampu melewati angka 120, maka potensi saham ini untuk naik kencang itu cukup menarik teman-teman, cukup menarik. Nah, buat teman-teman yang sebelumnya udah ikut plan kita, yang average-nya di bawah 100 teman-teman ya, saham ini masih cukup layak untuk di hold. Buat teman-teman yang baru entry, bisa manfaatkan buy on breakout ketika memang dia mampu break dari 120. Nah, biasanya saham-saham R itu setelah perdagangan R-nya selesai akan rebound teman-teman, akan naik. Nah, dan yang menarik dari saham ini adalah ketika masa perdagangan R-nya, saham ini tidak tertekan teman-teman, karena biasanya saham-saham yang RI itu pada masa perdagangan R-nya itu tertekan ya, cenderung tertekan. Nah, yang menarik dari saham ini adalah harga teoritis saham ini ada di 114. Nah, sekarang harganya di 116. Artinya sahamnya nggak tertekan teman-teman, yang nggak tertekan begitu signifikan. Jadi BRMS ini so far masih cukup menarik. Nanti ketika dia mampu melewati 120, maka potensi untuk saham ini rally itu cukup menarik teman-teman ya. Oke, itu untuk BRMS. Kemudian berikutnya ada saham Indika Energi. Nah, untuk saham ini ya, Indika Energi atau kode saham ini sebelumnya udah pernah saya bahas ya. Sebelumnya udah saya pernah sarankan entry di dua area support ini. Yang pertama di sini di 1525, kemudian yang berikutnya di sini di sekitar harga 1430. Untuk dua area entry yang menurut saya cukup menarik untuk saham ini. Nah, buat teman-teman yang menunggu konfirmasian ya, di sini kalau teman-teman perhatikan ada pattern falling wedge. Nah, bisa teman-teman manfaatkan entry buy ya, ketika memang saham ini mampu breakout dari pattern falling wedge-nya teman-teman ya. Ketika dia nanti mampu break falling wedge, break dengan volume ya, di sini teman-teman ya.
break 1600. Ketika dia mampu break 1600, apalagi break dengan volume yang meningkat, maka teman-teman bisa manfaatkan untuk entry saham Indi ini. So far Indi ini saham batubara yang menurut saya masih menarik teman-teman, selain Adaro dan PTBA ya. Adaro, PTBA dan Indi ini so far masih menarik karena Adaro juga sudah cukup tinggi, maka saham ini yang belum punya saham batubara, saham ini cukup layak buat teman-teman perhatikan ya. Tunggu dia break dari pattern volume wedge-nya. Oke, itu untuk saham Indi. Kemudian berikutnya ada saham Chen. Nah, ini saham Chen ini ada saham di sektor telekomunikasi, teman-teman. Kalau teman-teman perhatikan dari segi tren ya, trennya ini sudah mulai menurun, teman-teman. Trennya sudah mulai menurun. Dia pernah menyentuh level high-nya di sekitaran harga 470-an ya. 480-an, kemudian setelah dia menyentuh level high-nya, dia terus mengalami penurunan, teman-teman ya. Dan support-supportnya sudah dijebol juga, yang pertama di 300, kemudian yang di sini juga sudah dijebol di 270, sudah dijebol juga, jebolnya dengan volume yang meningkat ya. Nah, posisi candle saat ini sebenarnya Chen ini sedang berada di area support, teman-teman. Kalau teman-teman perhatikan di sini ada area support yang cukup kuat untuk saham Chen ini, di sekitar harga 230 sampai harga 220 ya, merupakan support yang cukup kuat untuk saham Chen ini. Nah, buat teman-teman yang suka menangkap pisau jatuh, yang mungkin yang sudah analisa saham ini mendalam ya, secara fundamental maupun prospeknya ya, posisi saat ini sedang berada di support. Jadi buat teman-teman yang mau melawan arah, maka menarik buat spek buy saham ini di harga mendekati 220 sampai 230. Nah, buat teman-teman yang menunggu konfirmasi, maka tunggu dia konsolidasi dulu ya. Tunggu dia konsol dulu, ketika dia membentuk pattern-pattern pembalikan arah nantinya, maka teman-teman bisa manfaatkan untuk entry saham ini. So far menurut saya masih belum menarik karena trennya masih turun ya. Walaupun dia sedang berada di area support, tapi trennya masih turun, teman-teman. Jadi menurut saya belum menarik. Nah, nanti ketika dia mampu break dari downtrend lainnya ini, maka teman-teman bisa manfaatkan untuk entry saham ini. Untuk entry di harga sekarang, kalau dari segi technical belum menarik ya. Sekali lagi, kalau buat teman-teman yang udah analisa mendalam saham ini, mungkin analisa prospek dan lain sebagainya, maka harga sekarang secara technical sedang berada di dekat area support ya. Oke, itu untuk saham Chen. Kemudian yang berikutnya adalah saham Bukalapak atau pada sahamnya Buka. Nah, Bukalapak hari ini dia ada isu kalau mau masuk di saham BBHI melalui skema right issue ya. Melalui skema right issue, maka sahamnya hari ini sempat naik arah 20%-an, kemudian dia nggak mampu melewati double bottom ya, neckline dari pattern double bottomnya di sekitar harga 520. Nah, dia belum mampu melewati ini, teman-teman ya. Di sini Bukalapak ini sebelumnya udah pernah saya bahas, teman-teman ya. Kalau teman-teman yang ikut video saya sebelumnya, pernah saya sarankan antri buy di sini, di supportnya ini, karena di sini juga kalau kita tambahkan indikator MACD, di sini juga ada namanya divergent ya. Biar lebih jelas ya. Nah, sebelumnya di sini ada divergent, teman-teman ya. Kemudian hari ini dia sempat arah naik dengan volume tinggi. Buat teman-teman yang sebelumnya udah buy di sini mungkin setengah porsi, sahamnya masih layak untuk di hold ya. Tapi ya buat teman-teman yang baru mau entry, menurut saya untuk saat ini belum menarik ya, karena sedang berada di area resisten. Dan kita bahas dari segi isunya sedikit, teman-teman ya. Bukalapak ada rencana mau masuk BBHI melalui skema right issue. Jadi ada dua pandangan dari saya pribadi, teman-teman ya. Yang pertama ya, kalau Bukalapak ini ya masuk di BBHI di harga sekarang, itu menurut saya harganya sudah cukup mahal, teman-teman ya. Kalau teman-teman perhatikan PBV dari saham BBHI itu sendiri sudah melampaui batas, teman-teman ya. Kalau saya bilang ya,
Nah, tapi kalau dia nantinya ya bekerja sama, maka potensi ini menjadi dua hal yang menarik ya. Kalau BBHI dan Buka nantinya bisa bekerja sama, maka itu bisa jadi dua hal yang menarik teman-teman ya. Dan ya, dan mungkin saja kalau Buka ini masuk BBHI melalui skema Ragisu, maka Buka ini harus Ragisu terlebih dahulu atau menunggu investor datang. Kenapa? Karena saat ini saham Bukalapak ini masih merugi teman-teman. Jadi mungkin dia kalau mau masuk BBHI perlu investor baru yang masuk saham ini, atau mungkin saja Buka ini akan Ragisu juga. Ya, saya tidak mungkin buat teman-teman yang punya orang dalam bisa sharing sama saya, bisa follow Instagram saya, di sana bisa teman-teman sharing saya. Oke, itu untuk buka bat secara teknikal. Buat teman-teman yang baru main entry ini kurang menarik ya. Kenapa? Karena posisi sedang berada di resisten. Bisa ditunggu dia break dari 520 atau buy on weakness. Kita bisa ke cat 1 jam. Buy on weakness-nya di mana teman-teman bisa manfaatkan buy on weakness kalau dia kesini dulu ke sekitaran harga 460 sampai 450. Ini bisa jadi area buy on weakness untuk saham Bukalapak ini. Untuk harga saat ini di 500 itu merupakan area resisten, jadi belum menarik kalau dari view saya sendiri. Oke ya, itu untuk pembahasan kedua kita hari ini teman-teman. Semoga bermanfaat dan selamat malam. Terima kasih.